pemirsa, kita bertemu lagi dalam program Dialog Spesial Evarina TV bersama saya Maria Utasoid. Pemirsa, kali ini Dialog Spesial akan mengangkat tema mengenai tantangan televisi lokal di era digitalisasi. Dan bersama saya saat ini telah hadir narasumber yang luar biasa. Tentunya ada Ibu Mutia Atika sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara. Halo, apa kabar Ibu Mutia? Sehat, baik-baik saja. Mbak Maria juga sehat? Sehat, puji Tuhan, saya sehat Ibu. Baik, Ibu Atika, kita mulai yang pertama ya Bu. Hampir semua sektor di Indonesia mulai melirik ke adopsi teknologi, mulai dari bisnis skala kecil sampai menengah. Bahkan bisnis perusahaan kelas korporasi hingga pemerintah pun menjadikan teknologi sebagai salah satu perubahan. Nah, ini bagaimana Ibu? Menurut Ibu Mutia sendiri melihat tantangan di era digitalisasi ini pada televisi lokal, Bu? Ya, jadi digitalisasi ini memang sebuah keniscayaan ya. Ke depan kita akan menghadapi perkembangan teknologi yang akan semakin maju dan tentunya dinamikanya semakin tinggi begitu ya. Nah, makanya digitalisasi mau tidak mau kita akan menghadapinya dan ini sebuah kemodernan yang harus kita ikuti seiring dengan perkembangan zaman. Baik, Ibu Mutia, kita ketahui bahwa teknologi memegang peranan penyampai akses informasi kepada masyarakat, sama halnya dengan media elektronik, televisi tentunya. Bagaimana jika jumlah populasi digital terus meningkat, Bu? Iya, kalau populasi digital terus meningkat, seperti yang sudah di awal saya sampaikan, bahwa ini adalah sebuah kemodernan yang harus kita hadapi. Setidaknya ini sebuah kabar gembira bagi kita semua. Kalau populasi digital akan meningkat, hanya saja perlu pengawasan, perlu semacam filter nantinya, dan kita juga harus bersiap semua masyarakat terhadap digitalisasi ini. Jangan pula nanti kita jadi gagap digitalisasi, sementara di masyarakatnya gagap, tetapi hanya bagian-bagian tertentu atau masyarakat tertentu saja yang memahami digital, akhirnya tidak sinergis gitu ya antara lubernya digitalisasi dengan pemahaman masyarakat terhadap digitalisasi. Nah, ini yang perlu kita awasi bersama dan perlu aware bersama dalam hal ini. Oke, baik Ibu. Agar televisi lokal ini Bu mampu bersaing dengan peningkatan populasi digital, langkah apa yang bisa dilakukan media elektronik, Bu? Iya, dengan demikian maka media elektronik yang tadinya berada di lokal seharusnya menjadi sebuah plus point lagi buat TV lokal, di mana sudah bisa nanti juga berdigitalisasi, kemudian bisa merambah lagi ke daerah-daerah yang tadinya blank spot, tetapi dengan adanya teknologi digital, maka TV lokal yang wilayah layanan tadi sangat terbatas, dengan adanya teknologi digital akan bisa merambah ke wilayah-wilayah layanan lainnya atau bisa ke wilayah-wilayah yang blank spot, sehingga misi dan visi dari TV lokal yang tadinya hanya sebagian masyarakat bisa mengetahuinya, nah sekarang bisa merambah ke wilayah lain misalnya, kemudian bisa didengar atau bisa ditonton oleh masyarakat di wilayah lain dengan visi misi TV lokal tersebut ya, dan bahkan bisa memberikan informasi-informasi yang lebih banyak lagi ke penyebaran wilayah lain. Saya pikir harus diapresiasi dengan adanya digitalisasi ini, penyebaran informasi akan semakin meluas. Oke, baik Ibu. Ibu, kita tahu di era digitalisasi saat ini masyarakat mudah menerima informasi sekaligus menyampaikan informasi. Bahkan kita bisa bilang sekarang ini masyarakat ataupun netizen terkadang bisa dikatakan lalai dalam etika mereka seperti itu, Bu. Itu bagaimana Ibu menanggapinya, Bu? Iya, sama-sama perlu adanya semacam literasi media ya untuk para pengguna media, baik itu media bentuknya media sosial ataupun dalam hal ini media penyiaran gitu ya. Kalau tadi Mbak sampaikan netizen itu kan pengguna internet ya, layanan internet, artinya memang dengan adanya kebebasan
memberikan informasi, lubernya informasi, juga teknologi yang mudah saat ini. Nah, itu memang perlu ada sama-sama kita melakukan gerakan bersama kepada masyarakat, adanya literasi terhadap masyarakat, bagaimana dalam penggunaan media, baik itu media secara internet ataupun media elektronik, televisi dan juga radio. Nah, bagaimana literasi itu diberikan kepada masyarakat? Berbagai stakeholder bisa melakukannya. Televisi sendiri juga bisa melakukan literasi terhadap penontonnya, gitu ya, terhadap para pengguna medianya. Kemudian kami, KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, juga bisa memberikan literasi terhadap para pemirsa atau para pengguna media elektronik dalam hal ini. Ya. Literasi maksudnya yang bagaimana, Bu? Literasi itu ya pemberitahuan bahwa ada tayangan yang baik, ada tayangan yang sehat, dan harus bijak dalam menggunakan media. Utamanya media elektronik kalau kami ya, karena ranahnya KPID adalah media elektronik, televisi dan radio. Misalnya mempergunakan atau menonton televisi sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Ada jam-jam tertentu, misalnya butuhnya informasi, berita, maka tontonlah tayangan berita. Berita yang bagaimana? Tentu saja berita yang sehat. Nanti diberikan apa itu berita yang sehat? Berita yang sehat yang seperti ini, yang tidak melanggar etika jurnalistik misalnya. Kemudian juga bukan berita bohong, bukan hoax semata. Nah, itu kan bentuk-bentuk literasi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Berarti seperti iklan layanan masyarakat seperti itu? Baik, itu juga bisa dilakukan semacam iklan layanan masyarakat ya. Tetapi iklan layanan masyarakat kan durasinya sangat terbatas ya. Namanya iklan pasti durasinya hanya 30 detik, paling lama juga 60 detik begitu ya Mbak ya. Oke, baik Ibu. Jika ini tidak terbendung maksudnya, apa saran yang Ibu bisa sampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah di daerah maupun pemerintah pusat, Bu? Iya, sebaiknya memang ada hal-hal yang harus difilter, gitu ya. Sekarang ini juga kita sudah melihat Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sudah mencermati adanya berbagai macam informasi yang tidak terbendung, kemudian juga pihak-pihak tertentu seperti pihak kepolisian juga kan, Kapolri juga sudah ada semacam instruksi terhadap informasi-informasi yang tidak terbendung, yang tidak bermanfaat, dan mungkin malah informasinya itu bisa dibilang hoax, tidak benar, sehingga menyesatkan masyarakat, membentuk opini masyarakat yang salah. Nah, ini saya pikir saran kepada pemerintah dan juga kami melakukan dorongan-dorongan terhadap hal ini agar adanya filter untuk informasi-informasi yang salah, informasi-informasi yang nilainya menyesatkan dan bahkan tidak terbendung ini. Baik, Ibu Mutia, saya ingin lebih jauh lagi menggali informasi mengenai era digitalisasi, tapi kita harus skip terlebih dahulu Ibu karena akan ada jeda iklan setelah ini ya Bu. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, dialog spesial akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan dialog spesial bersama Ibu Mutia Atika. Baik Ibu Mutia, kita lanjutkan ya Bu. Bagaimana pandangan Ibu terhadap netizen dalam menyikapi informasi di media sosial Ibu? Ya memang netizen ini merasa ada sebuah media tempat mereka untuk mencurahkan semua isi hati begitu ya, sehingga kadang-kadang isi hatinya yang nggak penting juga buat orang banyak dicurahkan dengan serta-merta, dan itu bisa saja bentuknya melukai perasaan orang atau juga bahkan sudah kebablasan, di luar tidak lagi melihat etika yang ada. Nah, hanya saja memang kita perlu sama-sama untuk mengajak netizen, dimulai dari diri sendiri mungkin ya, karena
hampir sekarang bisa dibilang bahwa kita semua ini juga netizen. Nah, kita pengguna media internet, media sosial yang menggunakan sarana internet. Saya, Mbak Maria, itu juga bisa dibilang netizen ketika kita menyampaikan sebuah tanggapan, sebuah komentar di media sosial ataupun di media yang menggunakan jaringan internet, begitu ya. Nah, dimulai saja dari diri sendiri bahwa kita paham ada etika dalam hal memberikan tanggapan atau berkomentar di sebuah media sosial atau memberikan informasi di sebuah media sosial. Etika layaknya ketika kita berbicara seperti ini, itu ya, dimulai dengan diri kita. Kemudian itu kita tularkan kepada teman-teman, kemudian kepada orang-orang terdekat kita, sehingga pada akhirnya pemahaman menggunakan media sosial itu harus beretika dan paham juga ternyata ada aturan dalam bermedia sosial, yaitu di ranahnya Undang-Undang ITE gitu ya Mbak ya. Nah, ya, ini mungkin belum dipahami juga oleh kebanyakan netizen, sehingga pemberitaan ataupun informasi yang ada sampai saat ini masih kesannya netizen itu mengganggu atau memberikan komentar negatif gitu ya, membuat opini yang sifatnya negatif, tidak justru memberikan komentar-komentar yang membangun, yang konstruktif sifatnya. Harus kita ubah mulai dari diri kita sendiri, karena saya pikir sekarang semua orang bisa dibilang adalah netizen. Baik, Ibu. Bu Mutia, jika kita berbicara mengenai YouTuber atau orang-orang sekarang itu bilangnya content creator seperti itu, Ibu. YouTuber ini kan pelaku atau penggiat media sosial menjadi salah satu kompetisi berat bagi dunia pertelevisian gitu Bu. Sehingga ada banyak program televisi yang ikut mempopulerkan tayangan mereka di kanal YouTube. Nah, jika YouTube sebagai tempat promosi usaha yang paling diminati, bagaimana Ibu menilai televisi dari sisi bisnisnya Bu? Ya, ini pertanyaan sulit juga nih dari Mbak Maria, karena memang mau nggak mau televisi menjadi bersaing dengan YouTube ataupun media-media layanan jaringan internet lainnya. Apakah itu tadi saya sebutkan YouTube, kalau tadi Mbak sudah sebutkan YouTuber ya, dengan mudahnya membuat konten, kemudian mendaftarkan diri di situ. Nah, akhirnya konten-konten yang ada di televisi jauh berbeda pada saat YouTuber membuat konten. Kalau di televisi buat konten itu mesti dipersiapkan dulu temanya apa, materinya apa, dibuat skripnya, disiapkan hostnya seperti ini gitu ya. Kemudian ada aset-aset yang dipersiapkan, alat-alat yang dipersiapkan. Kalau YouTuber kan hanya handphone, jaringan internet saja sudah jadi sebuah konten. Dan sekarang malah peminatnya atau yang nonton juga nggak kalah banyak seperti orang menonton televisi. Ya, di zamannya sampai saat ini juga televisi saya pikir masih memegang peranan dalam pemberian informasi ataupun juga memberikan hiburan kepada masyarakat. Nah, kalau ini menjadi pesaing bagi televisi, utamanya televisi-televisi lokal, saya pikir ini tantangan bagi dunia pertelevisian untuk lebih menggali atau dari sisi konten ya, atau lebih membuat kontennya jauh lebih menarik, kemudian juga membuat teknologinya jauh lebih baik. Nah, bisa juga menggunakan teknologi baru yang disebut juga seperti konvergensi. Konvergensi itu Mbak, di mana kalau sekarang kan bisa dikatakan analog, kemudian kita akan bersiap untuk digital nantinya di 2022, karena 2022 akan ASO, analog switch off. Nah, kalau sekarang bisa seperti Evarina TV ini, menggunakan media konvergensi, salah satunya streaming. Ini bentuk dari mengantisipasi atau mengcounter adanya tadi YouTube, konten-konten dari YouTuber yang dengan mudah dibuat. Nah, supaya TV analog atau TV elektronik seperti biasa ini bisa tetap ditonton juga dan juga bisa merambah ke dunia internet, ya masuklah melalui streaming. Ini bentuk dari konvergensi tadi. Oke, baik Ibu. Lalu Ibu, konten yang ada di YouTube itu yang ditayangkan oleh pihak televisi, apakah juga ikut dipantau oleh pihak KPID? Ya. KPID ikut memantau segala sesuatu yang masuk ke televisi, yang menjadi konten dalam televisi, program siar dalam televisi itu
menjadi pantauannya KPID, khususnya ya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara. Nah, bentuk apakah itu konten YouTube kemudian diadopsi, dimasukkan ke layar televisi, itu tetap menjadi pantauan pengawasannya, program siarnya itu di KPID Provinsi Sumatera Utara. Oke, lalu Ibu untuk maksudnya untuk konten yang lain seperti media Netflix atau Facebook atau yang lainnya, itu pemantauannya sama atau bagaimana Ibu? Kalau itu tidak masuk di layar televisi, itu memang belum menjadi ranahnya KPID. Nah, ke depan kita berharap, sayangnya masyarakat memang juga menginginkan bahwa KPID maunya mengawasi dong Facebook, tadi IGTV, kemudian YouTube, segala siaran yang ada di menggunakan layanan internet, tadi ya media sosial tadi. Harusnya KPID ikut dong dalam pengawasan di situ, karena kontennya juga banyak hal yang bisa diawasi dan di luar budaya kebanyakan orang Indonesia kadang gitu ya. Tetapi memang sampai saat ini menurut Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, bahwa KPID itu KPI Pusat KPID mengawasi konten itu adalah konten penyiaran yang ada di televisi dan di radio. Tetapi kalau misalnya konten yang ada di IGTV, di Facebook, ataupun di YouTube tadi dimasukkan ke televisi. Ada beberapa televisi swasta yang melakukan itu, membuat program siarnya, memasukkan konten-konten yang ada di media sosial tersebut di layar televisinya, itu menjadi ranahnya pengawasan KPI. Oke, baik. Ibu Mutia, kita masih akan melanjutkan dialog kita, namun kita tunggu terlebih dahulu ya Ibu. Baik pemirsa, dialog spesial Evarina TV akan hadir kembali setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Spesial. Baik Ibu Mutia, kita lanjutkan ya Ibu. Tadi kita sudah membicarakan mengenai konten-konten di YouTube, maupun kita sudah membicarakan mengenai netizen ataupun masyarakat. Nah sekarang Ibu, masyarakat ini kan cukup banyak yang resah dengan konten-konten yang bisa dikatakan tidak layak, misalnya seperti tindakan kekerasan atau video-video yang bisa dikatakan cukup vulgar seperti itu Bu. Apakah tidak ada, apakah ada undang-undang yang mengatur akan hal ini Bu? Apakah apa yang harus dilakukan pemerintah Bu? Ya, kalau terhadap netizen yang membuat konten atau memberikan komentar yang tidak layak, yang tidak sepantasnya gitu ya, memang sampai saat ini sepemahaman kita hanya terjerat nantinya dengan kasus menurut Undang-Undang ITE, begitu ya, aturannya di situ. Tetapi implisit bagaimana membuat konten yang baik, layaknya seperti televisi yang ada saat ini gitu ya. Kan televisi saat ini panduannya adalah Undang-Undang 32 tahun 2002, dan juga ada buku turunannya yaitu P3SPS. Dalam membuat program, kalau televisi itu acuannya adalah P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Di dalam P3SPS itu ada bagaimana program yang sehat dibuat. Tidak boleh misalnya nih ya Mbak, tidak boleh ada unsur sara di situ, kemudian juga tidak ada unsur fitnah, kemudian ada unsur kesopanan di situ, kemudian juga perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap perempuan, diatur semua di situ. Tetapi kalau tadi yang disampaikan Mbak Maria terkait dengan netizen atau YouTube, konten yang dibuat di IGTV begitu ya, kemudian konten yang ada di Netflix, nah itu memang masih belum ada aturan yang sangat spesifik, masih menggunakan hanya Undang-Undang ITE. Dan disitulah bedanya. Makanya kita berharap kepada pemerintah ke depan harusnya dibuatkan sebuah aturan yang lebih spesifik dengan para pengguna media sosial tersebut, sehingga semuanya lebih
damai lah ya gitu kan, konten-kontennya juga lebih sejuk nanti yang dilihat, kemudian lebih layak untuk ditonton dan edukatifnya juga ada nanti kepada masyarakat, bukan konten-konten sekedar pemenuhan kesenangan saja, itu saja. Baik, Ibu Mutia, untuk mensinergikan program KPI dengan pemerintah guna mencerdaskan anak bangsa, apa harapan KPID kepada pemerintah dalam pengawasan pengguna digital yang tidak sesuai norma tadi, Bu? Ya, kita berharap bahwa pemerintah juga nantinya akan membuat pemerintah dan stakeholder lainnya juga akan menurunkan sebuah turunan aturan yang lebih spesifik terhadap para pengguna media dan juga pembuat-pembuat konten, sehingga nanti lebih kondusif lah dunia kita ini, dunia penyiaran kita, dunia hiburan kita. Kalau dunia penyiaran televisi dan radio saya pikir sudah ada panduannya tadi kan, Undang-Undang 32 dan P3SPS. Tetapi kalau untuk media sosial memang aturan yang membatasinya itu belum begitu spesifik. Sehingga kita dorong bersama supaya ini menjadi sorotan untuk dibuat sebuah aturan yang lebih spesifik. Baik, Ibu Mutia, untuk perusahaan televisi, apa saran yang bisa Ibu sampaikan agar tetap bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat, Bu? Iya, perusahaan televisi harus membuat modifikasi baru gitu ya, inovasi-inovasi baru terkait dengan konten siarannya yang nantinya akan ditonton oleh masyarakat. Saya sih bersaran agar perusahaan televisi itu kalau kita di Sumatera Utara lebih jeli mengangkat konten-konten yang terkait dengan kehidupan masyarakat di Sumatera Utara, mengangkat kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara, karena saya pikir itu juga dibutuhkan oleh masyarakat di Sumatera Utara. Tidak melulu siaran-siaran yang terkait dengan pusat misalnya. Sekarang ini masih sangat minim ya televisi itu mengangkat kearifan lokal di Sumatera Utara. Hampir kebanyakan sama saja tayangan televisi itu mengangkat siaran-siaran atau informasi-informasi dari pusat. Contoh, kalau di Jakarta itu banjir, nah maka hampir semua kebanyakan televisi mengangkat persoalan banjir, dan itu diulang-ulang banjir yang ada di Jakarta. Itu dibutuhkan oleh masyarakat di Sumatera Utara informasi tersebut, tapi hanya sekedar informasi bahwa kita tahu di Jakarta banjir. Tidaklah menjadi informasi yang terus-menerus kita diberikan informasi seperti itu. Kan bisa sesekali diangkat juga mengenai informasi saat ini Sumatera Utara sedang panas begitu ya. Nah, bisa diangkat suhu udara di Sumatera Utara itu panas baik siang dan malam. Kemudian juga diundang yang mengetahui tentang kondisi cuaca yang sangat relevan dengan topik yang diangkat. Itu kan bisa diangkat. Beberapa kearifan-kearifan lokal juga di Sumatera Utara bisa diangkat. Saya pikir inovasi-inovasi baru perlu dilakukan. Artinya bukan melulu hal-hal yang jadi seragam semua televisi gitu kan. Harusnya melihat sesuatu keunikan yang berbeda, justru itu menjadi hal yang nantinya menjadi dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada perusahaan televisi lebih jeli lagi dalam mengangkat konten-konten yang sangat diminati. Bukan berarti tidak boleh hiburan ya, bukan berarti harus informasi yang sangat serius terus melulu. Hiburan boleh diberikan, hiburan-hiburan yang juga dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Apalagi kita ini TV lokal, saya pikir cukup jeli lah kru-kru atau tim-tim di Evarina TV ini untuk mengangkat kehidupan lokal di Sumatera Utara ini. Baik, terutama untuk hal-hal yang unik di daerah-daerah masing-masing ya, Ibu? Betul. Okay. Itu sangat menarik saya pikir. Ya. Oke, baik Ibu. Terakhir Bu Mutia, mungkin melalui tayangan ini di Evarina TV, Ibu bisa sampaikan saran maupun imbauan kepada masyarakat di Sumatera Utara, Ibu. Iya, untuk penonton Evarina TV dan masyarakat di Sumatera Utara, saya berharap agar lebih jeli dan lebih cerdas lagi menonton program siaran televisi, di mana memilih program siaran yang sehat. Tentu saja kalaupun memang tidak mau atau tidak mau ribet ya membaca aturan yang ada, Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan juga P3SPS, pedoman program siaran sehat ya dan standar program siaran, maka
setidaknya kita punya hati nurani di mana tayangan ini tidak mengena gitu ya, tidak layak, itu boleh ya kita switch off saja lah gitu ya. Kalau program itu tidak baik, kita ganti dengan program yang lebih sehat, yang layak untuk ditonton. Saya pikir dengan tidak menonton program-program siaran yang tidak sehat, maka dengan sendirinya program tersebut akan tereliminasi karena sebuah perusahaan televisi punya ukuran tersendiri kan. Ketika program tersebut banyak diminati masyarakat, maka program itu akan layak terus dipertahankan. Tetapi ketika program itu tidak banyak diminati oleh masyarakat, saya pikir program tersebut akan tereliminasi dalam program siaran secara keseluruhan di televisi tersebut. Baik, oke. Baik Ibu Mutia, terima kasih atas waktu dan kesediaannya telah bergabung bersama kami di Evarina TV dalam program Dialog Spesial. Semoga tadi apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat di Sumatera Utara, khususnya bagi masyarakat yang senang menonton televisi lokal. Seperti itu Ibu. Ya. Oke, baik Ibu, sekali lagi terima kasih ya Bu. Terima kasih, baik. Sukses terus untuk Evarina TV. Ya, terima kasih Bu. Pemirsa, demikianlah dialog spesial bersama Ibu Mutia Atika. Saya Maria Hutasoid mewakili seluruh tim yang bertugas. Mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.